Di luar aja itunya di luar aja. Ada payung. Petugas pemadam kebakaran dibantu Satpol PP dan PPSU dilibatkan untuk mengevakuasi seorang wanita bernama Khadijah dari rumahnya di kawasan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Khadijah yang berbobot 170 kg ini akan dibawa ke Rumah Sakit Pelni Petamburan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Rupanya, lansia 63 tahun ini kesulitan berdiri lantaran mengalami obesitas yang cukup mengkhawatirkan. Beruntung Khadijah akhirnya berhasil dimasukkan ke ambulans dan segera dibawa ke rumah sakit. Tim medis ambulan ini kesulitan karena memang berat badannya ya, karena memang umur kurang lebih 6 bulan tahun itu, tapi udah ada badannya sampai 107 kilo, jadi udah kesulitan untuk berdiri rupanya begitu. Jadi di situ. Nah, bagi sahabat RTV yang membutuhkan bantuan darurat petugas damkar, kamu dapat menghubungi call center 112 secara gratis. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, RTV. Di situ tinggal kan call center ya. Halo, selamat pagi Oscar. Selamat pagi juga Tasya, dan selamat pagi sahabat RTV. Kembali lagi bersama kami di Lensa Indonesia Pagi, dan mungkin sudah siap-siap ya untuk beraktivitas hari ini, tapi ada baiknya untuk memperbarui informasi bersama kami di Lensa Indonesia Pagi. Dan tadi sudah kita buka dengan informasi evakuasi seorang lansia seberat 170 kg ya. Mengalami obesitas ya. Benar. Dan tentunya kita juga masih punya informasi lainnya yang sangat menarik untuk kamu saksikan selama 30 menit ke depan. Langsung saja kalau gitu, ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Oscar Haris. Ratusan korban keracunan massal gas kaustik soda diduga milik PT Pindo Deli 2, Karawang, Jawa Barat, kini telah membaik. Ya, dari 133 orang, 12 orang diantaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit dan klinik. Satu persatu korban dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans akibat mengalami keracunan gas kaustik soda yang diduga berasal dari PT Pindo Deli 2 yang bocor di Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat. Para korban mengalami mual, pusing, muntah-muntah hingga pingsan. Sebagian warga yang kondisinya sudah membaik kini diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Kemarin menghirup udara itu yang kimianya. Iya. Terus kondisi ibu gimana? Iya, sesek, batuk, perih, panas jantung. Yang kami utamakan adalah bagaimana warga bisa tertangani, bisa terlayani dari sisi medis. Jangan sampai ada warga yang memang terpapar kemudian kita tidak dapat menangani terevakuasi. Ada 133 warga Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat yang terdampak kebocoran gas. Sementara total warga yang masih dirawat kini berjumlah 12 orang yang tersebar di rumah sakit dan klinik. Petugas juga memastikan tidak ada korban meninggal dunia akibat keracunan gas ini. Kejadian bermula pada Sabtu malam, kebocoran gas pertama kali ditemukan oleh saksi bernama Rajab. Saksi kemudian menutup akses klorin ke hypo system di tempat penyimpanan. Namun gas buang sudah terlanjur keluar dan menyebar. Menindaklanjuti kejadian ini, pihak perusahaan berjanji akan bekerja sama dengan aparat berwenang dan pimpinan daerah setempat untuk memastikan kebocoran gas di pabrik tersebut ditangani sesuai prosedur. Dari Karawang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah, RTV. Informasi lainnya sahabat, dalam debat Cawapres yang berlangsung pada Minggu malam, adu gagasan hingga aksi gimmick yang ditampilkan para calon wakil presiden. Ya, seperti apa tanggapan masyarakat terhadap aksi para cawapres ini sahabat? Berikut liputannya. Kan ibaratnya di situ merepresentasikan anak muda kan, cuman sebenarnya anak muda kayaknya nggak gitu juga gitu loh, cara menyampaikan sesuatu ke orang yang lebih tua, terutama di debat yang ditonton oleh seluruh warga Indonesia gitu. Kalau dilihat dari yang gini-gininya sih iya ya. Kayaknya lagi ngumpulin buat meme atau
buat viral kali ya di TikTok ya. Sebenarnya semuanya punya kemenarikannya masing-masing ya, semuanya punya pendapatnya masing-masing. Menurut saya pada bagus-bagus sih, cuma tergantung sudut pandang kita aja nilainya gimana. Itu kayak gimmick aja, gimmicknya itu kayak untuk mancing lawannya, kepancing nggak emosinya. Kayak debat Wapres kemarin kan juga tuh banyak gimmick-gimmick yang menyinggung-nyinggung kayak paslon-paslon lain biar terpancing emosinya aja, biar makin membara-bara. Sebenarnya kayaknya setiap debat Pilpres itu pasti ada gimmick ya. Saya lihat dari sebelum-sebelumnya karena menurut saya itu salah satu nilai yang bisa masyarakat juga lihat. Jadi dia bisa menilai bahwa kompetensinya salah satu wapres maupun cawapres kita tuh kayak gimana sih gitu. Mewakili kita mungkin dari kaum muda ada sedikit ya, seharusnya nggak usah harus ditonjolkan sih menurut saya, itu aja. Untuk yang menurut saya yang ada peningkatan itu paslon nomor 1 ya, cawapresnya ya. Mungkin karena paslon nomor 1 yang cawapres itu lebih bisa interaktif lagi ngomongnya gitu. Terus nomor 2 itu mungkin kalau kata netizen di Twitter atau di medsos gitu kayak terlalu kurang sopan katanya. Untuk nomor 3 ya netral aja sih saya mah. Dari ketiga calon pasangan menurut aku udah cukup bagus ya mengeluarkan argumennya masing-masing. Cuma setelah aku recheck lagi ke sosmed ternyata banyak data yang gak sesuai sama yang diomongin. Terus juga karena lagi trending juga ya mengenai salah satu paslon itu cukup menarik juga karena jadi pembicaraan di sosial media apalagi tentang etika sih ya. Sebenarnya buat dia ngebela diri sih Mas, jadi kayak harga diri dia gimana ya ngomongnya, dia nggak mau dijatuhin sama satu pertanyaan gitu loh, jadi tetap integritasnya dia kelihatan dulu. Band Slank resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di markasnya di Potlot, Jakarta Selatan nih sahabat. Ya lalu apa pengaruh deklarasi Slank terhadap pasangan Ganjar Mahfud? Kita cek bersama. Meski sempat kaget dan tampak malu-malu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya berdiri dan berjoget bersama mengikuti tembang Orkes Sakit Hati yang dibawakan grup band Slank. Momen tersebut menambah keriuhan masa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam kampanye akbar yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Rakyat Indonesia bahwa seorang pemimpin itu harusnya mengayomi seluruh rakyatnya dimanapun mereka berada. Tidak seperti begini, menurunkan secara diam-diam aparat. Slank kemudian menjeda penampilannya untuk memberi ruang bagi Megawati berpidato di hadapan ribuan masyarakat Bandung. Nanti boleh teriak-teriak lagi, karena ini penting. Sehari sebelumnya, band rock legendaris ini telah mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud di Potlot Studio Kalibata, Jakarta Selatan. Deklarasi itu disampaikan langsung oleh drummer Slank, Bimo Setiawan Al-Mahzumi atau yang akrab disapa Bim Bim. Hari ini kita deklarasi bahwa Slank mendukung Ganjar Mahfud. Tak tanggung-tanggung, totalitas dukungan Slank terhadap Ganjar Mahfud juga ditunjukkan oleh sang gitaris Abdi Negara Nurdin yang mengundurkan diri dari jabatan Komisaris PT Telkom Indonesia. Saya sudah melayangkan surat pengunduran diri dari ya, dia seperti teman-teman Slank lainnya udah bilang bahwa ini perjuangan. Ini bagian dari perjuangan kita. Slank merupakan salah satu musik legendaris di Indonesia yang mampu mempertahankan eksistensinya sejak 1983 sampai sekarang. Band yang bermarkas di Potlot ini juga memiliki fans yang masif dan fanatik di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Globe Asia Research pada tahun 2017, Slankers menjadi salah satu fans klub dengan jumlah terbanyak mencapai 4 juta orang. Bahkan Slankers garis keras kerap menunjukkan bendera Slank di setiap konser, meskipun yang konser bukan Slank sekalipun. Tidak hanya itu,
Slank juga memiliki 726.000 pengikut di akun resmi Instagramnya. Dengan popularitas tersebut, dukungan Slank tentu menjadi angin segar bagi pasangan Ganjar Mahfud. Namun, akankah deklarasi Slank tersebut dapat mempengaruhi keputusan para Slankers dalam memilih pemimpin negeri ini pada 14 Februari nanti? Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Ajiat Moko, Bayu Rohman, RTV. Ya, jika tadi Slank itu merapat ke pasangan Ganjar Mahfud ya. Nah, ini Prabowo Gibran tidak mau ketinggalan. Paslon nomor urut 2 ini menggait band rock legendaris yang terkenal dengan lagunya Kangen. Siapa lagi ya kalau bukan Dewa 19? Meski belum ada pernyataan resmi mendukung Prabowo Gibran, tapi sang punggawa Dewa 19 merupakan politisi Partai Gerindra, partai pendukung Prabowo Gibran. Video yang diunggah musisi Dewa 19 Ahmad Dhani melalui akun YouTube Ahmad Dhani dalam berita adalah video saat grup musik yang dipimpinnya Dewa 19 berkonser di sebuah acara di Bogor, Jawa Barat 16 Desember 2023 lalu. Di tengah penampilan Dewa 19 yang sedang membawakan lagu Kamulah Satu-Satunya, muncul di tengah-tengah mereka calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dan Prabowo pun spontan melepas kemejanya dan melemparnya ke penonton. Momen ini pun sempat viral di media sosial. Grup musik legendaris yang dibentuk tahun 1985 ini akan terus mengisi setiap kampanye terbuka pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Belum ada pernyataan resmi apakah band pemilik lagu Kangen ini menjadi pendukung Prabowo Gibran. Meski begitu, kita tahu bersama bahwa sang punggawa Dewa 19 Ahmad Dhani merupakan politisi Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo. Kehadiran Dewa 19 di kampanye Prabowo Gibran tentunya tak melulu sebagai pengisi acara. Prabowo Gibran dan tim pemenangannya tentunya jeli melihat Dewa 19 memiliki jumlah penggemar yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan sebagai lumbung suara pada pemilu nanti. Berdasarkan hasil survei dari Globe Asia Research pada tahun 2017, jumlah baladewa, sebutan fans Dewa 19, mencapai 690.000 orang. Dan jika melihat akun resmi Instagram @officialdewa19, band legendaris ini memiliki follower sebanyak 518.000 orang. Jadi, ada simbiosis mutualisme. Prabowo bisa mendapatkan tambahan suara dari para fans Dewa 19 dan Dewa 19 bisa memanfaatkannya untuk menyapa penggemarnya. Dan terlebih penting, ada nilai bisnis yang mereka dapatkan dari kubu paslon nomor 2 ini. Ya, ini tak mau ketinggalan untuk menggait tokoh dari dunia seni dan juga budaya ya. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi legenda dangdut Rhoma Irama di Depok, Jawa Barat nih. Iya, ini dalam pertemuan ini Rhoma Irama berpesan untuk mengubah pola pikir pemilu dari pertarungan dan persaingan menjadi perlombaan untuk kebaikan. Berikut ulasannya. 125 juta penduduk Indonesia. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi legenda dangdut Rhoma Irama di studio Soneta Record di Depok, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini Anies dan Rhoma Irama membahas banyak hal, termasuk meminta dukungan Rhoma dalam menjalani kontestasi Pilpres 2024. Jadi perjuangan kami adalah perubahan untuk keadilan dan syair-syair beliau adalah banyak sekali yang membawa pesan yang sama. Jadi tadi kami silaturahmi dan bersyukur sekali dapat waktu, dapat nasihat, dapat pesan yang insya Allah menjadi bekal bagi perjuangan kami ke depan. Rhoma Irama merupakan pendukung Anies Baswedan saat maju menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Dan dalam kontestasi Pilpres saat ini, Rhoma Irama kembali mendukung paslon nomor urut 1 ini sambil meminta agar bisa mengubah pola pikir masyarakat tentang pemilu. Jangan lagi ada mindset pemilu ini sebuah pertarungan. Bahkan jangan juga ada persaingan.
tapi kita rubah menjadi perlombaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat baik. Musisi dangdut yang masih aktif dalam usia 77 tahun ini tetap memiliki daya tarik dalam panggung politik sebagai vote getter atau penarik dukungan masyarakat. Apalagi Rhoma Irama dan grup band Soneta memiliki jumlah pendukung yang tidak sedikit. Ada Forsa yang jumlah anggotanya mencapai 25 juta orang. Sedangkan di media sosial jumlah fansnya pun tidak bisa dibilang enteng. Di Instagram Rhoma Irama memiliki 273.000 pengikut. Sedangkan di akun YouTube-nya ada 2,2 juta subscribers yang senantiasa menantikan video terbaru si Raja Dangdut ini. Apakah langkah Anies menggait Rhoma Irama bisa berdampak positif pada jumlah suara yang diperoleh tanggal 14 Februari nanti? Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya, informasi tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan kami. Saya Tasya Syarif. Dan saya Oscar Haris pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.